di zaman santri kita itu adalah bawa sarung, baju bekas, sumbangan Ramadan, tukar kacang. Yang saya ingat masa-masa paling berkesan di Kupang itu adalah yang bersama abang ya. Ya. Itu adalah waktu kita safari Ramadan di mana ya? Siapa? Osao. bukan Nikinik ya, Manikin. bukan Di mana? Tulun. Iya, Salah satu yang saya lihat itu tidak ada bentuk dukungan dari ustadz-ustadz kita. Nah, tidak ada dukungan. Karena kita nih kan atlet ya. Iya. Atlet karena di setiap ajang pospeda kemudian porseni ikut terus kita kan. Pasti Hidayatullah juara Pasti juga. Pasti Hidayatullah. Anak-anak punya bakat semua. Anak punya bakat semua. Iya. Pasti sampai ke tingkat provinsi semua. Iya. Sampai ke provinsi Iya. semua. Kabupaten pokoknya pospeda antar, kalau Kabupaten Kupang pasti anak Hidayatullah semua. 2008 Angkatan saya. Baru pindah, baru sekolah juga Baru sekolah juga di ini. di kampus 2 tuh. Kampus 2. Sekolahnya juga di kampus 2. Di kelas atas yang di Pohon Kesambi itu. Kelas atas tuh. Ah. Sama yang musola itu. Sama musola itu dulu kelas 9. Kelas 9, kelas 9 Kelas 9 ya. saya masih ingat itu. Masih ingat. Bang Ahmad Senain itu ya. Iya. Bang Ahmad Isnen kan saya yang masukin dia kerja di situ. Abang duluan. Saya duluan. Oh. Apa namanya, nama perumahan dia? Perumahan apa lupa? Alak ya. Alat, benar, alat. Alat perumahan alat. Saya lihat santri itu betul-betul makmur ya. Setiap minggu atau setiap minggu ya. Setiap minggu. Setiap kalau minggu. salah, pasti naik bawa kue. Bawa Luar biasa. Bawa donat. Itu bawa donatnya bukan kecil-kecil. Dulu kita santri mana beli? Satu box itu 10.000. 10.000. Ingat sekali saya. Isinya 12. Isinya ada 12 itu. Iya. Dengan berbagai macam rasa itu. Betul. Itu memang santri paling suka itu. Cuman kalau di bulan puasa, raja kita. Perbaiki gizi. Perbaikan gizi itu. Perbaikan gizi. Itu sampai sholat Allahu Akbar, ruku tuh jatuh kurma-kurma dalam saku. Kita mungkin bersahabat nggak mengenal latar belakang. Betul. Saya memang agak sedih tuh. Kadang kita betul-betul berada di posisi yang mungkin guncang dan lain sebagainya tuh banyak kawan. Banyak kawan. Banyak betul. kawan. Itu yang bikin saya selalu menghargai teman itu. Siapa pun temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang baru kita ketemu lagi nih ya. Baru ketemu lagi sekitar berapa tahun nggak ketemu ya? Kalau dari 2012 ya, sekarang 2022 ya. 10 tahunan. Kurang lebih 10 tahun nih. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Itu saya masuk itu tahun saya 2008. 2008 masuk Hidayatullah. Wah, Masuk Hidayatullah. berarti kakak kelas lebih dulu saya 2 tahun. Saya masuk Hidayatullah Kupang itu sekitar tanggal 18 Agustus Hah? tahun 2006. 2006. Saya aja nggak pernah ingat. Iya, karena upacara di kampung kan, biasa kalau di kampung kan kalau upacara Agustus kan rame-rame tuh. Oke. Nah, setelah itu besoknya berangkat Kupang. Berarti sekitar tanggal 18 Agustus. Luar biasa itu ingat. perjalanan yang panjang luar biasa, akhirnya sampai di Kupang. Sampai di Kupang. Jadi awalnya dulu gimana untuk tahu tentang Hidayatullah Kupang ini? Atau memang awalnya memang ada niat untuk memasuk pesantren, atau memang seperti apa rencananya dulu? Waktu SD kan di kampung. Setelah SD di kampung itu tidak ada pikiran untuk mau lanjut SMP gitu. Alasannya karena dari kampung ke pusat kota Kalabahi kan jauh. Abang di Alila? Di Alila, ke Kalabahi kan jauh. Kalau SMP kan harus ke situ, karena di kampung kan sekitar tahun 2006 itu kan belum ada SMP. Belum ada SMP, jadi harus ke Kalabahi dulu. Okay. Nah, terhalang biaya kuliah, biaya sekolah juga kan. Kalau pulang balik ke Kalabahi kan harus butuh biaya. Kalau tinggal ke Kalabahi juga tinggal sama siapa gitu kan. Nah, dari situ setelah tamat SD itu tidak ada pikiran mau lanjut SMP, itu tidak ada pikiran ke situ. Tidak ada pikiran sama Tidak sekali. ada sama sekali. Akhirnya Akhirnya nganggur dulu tuh.
Nganggur ya? Satu ya, tamat SD kan 2005. 2005. Nah, karena memang tidak ada pilihan lain. Sempat orang buka SMP terbuka di kampung, tapi itu tidak bertahan lama. Tidak bertahan lama. Kami sekolah juga cuman sekitar 6 bulanan, bubar semua sudah. Jadi pikirannya ya nganggur gitu aja, bantu orang tua, kerja kebun atau apalah gitu. Nah, tapi karena kenal Hidayatullah ini, sebelumnya sudah ada orang alila yang sebagai angkatan pertama di Hidayatullah Kupang sebagai pendiri seperti Ustadz Ramadan Duka. Ustadz Ramadan Duka. Ustadz Ramadan Duka. Okay. Ada paman saya sendiri juga, ada Karim ada Rahim, ada almarhum Ruslan Bana, itu kan alumni Hidayatullah Kupang angkatan pertama itu yang merintis lah itu. Jadi dapat kabar dari senior-senior ini. Dari senior-senior itu. Karena di Hidayatullah Kupang juga mungkin lagi butuh santri ya. Jadi karena Ustadz Ramadan juga lagi kuliah di Muhammadiyah Kupang kan. Jadi datang tuh, akhirnya bilang anak-anak daripada nganggur kan, lebih baik usia sekolah daripada kerja kebun, ayo ke Hidayatullah. Dari situ kami berangkat tuh. Berarti atas jasa Ustadz Ramadan ini luar biasa. Luar biasa. Perhatiannya dengan anak-anak di kampung ya. Karena perhatian beliau dengan masa depan pendidikan anak-anak di kampung beliau, maka kami berangkat. Luar biasa. Kalau kita lihat Abang kan masuk tahun 2006 ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sekitar 6 sampai 7 tahun Ya. di Hidayatullah Kupang. Ini kan bukan waktu yang singkat sebenarnya. Betul, bukan waktu yang singkat. Betul. 6 tahun. 6 tahun. Kira-kira dari Abang sendiri lah, apa sih pengalaman yang paling berkesan? Karena kalau dari saya sendiri, yang saya ingat masa-masa paling berkesan di Kupang itu adalah yang bersama Abang ya. Ya. Itu adalah waktu kita safari Ramadan di mana ya? Siapa? Osao. Bukan. Nikinik ya, Manikin. Bukan. Di mana? Tulun. Ya benar. Tulun itu sekitar tahun berapa ya? Wah. Kalau nggak salah saya 2009. 9 ya. 2009 ya? Ya. 2009 betul. 2009. Waktu itu kan masih kelas 3 SMP ya. Iya betul. Dan sudah pegang HP. Ya betul. 2000. Saya ingat betul itu. 2009 ya. Ingat. Ketua Safari Ramadan kita kan Ustadz Gisto. Ustadz Gisto atau Ustadz Gisto lah. Terus Bang ini Junidin Zaikadah. Junidin Zaikadah kan yang kampung atas lagi tuh. Kampung atas lagi ya. Oh berarti Bang Gisto ya. Abang di Tulun. Saya di ini Tuniun. Nah, ketuanya Bang Junid Gisto. Sebagai ketua rombongan kami. Iya, benar. Cuma saya nengok waktu itu Abang kok lebih sering aktif ke Tulun. Iya, karena ada teman-teman di atas. Itu luar biasa. Jadi gini, waktu kita datang itu kan semua nginap di Tulun ya. Nginap di Tuniun. Di Silu. Iya, maksud saya kita rombongan paling terakhir itu kan ke Tulun. Tulun ya. Kalau yang rombongan kita satu arah ini kan dari Silu turun ke Tuniun, naik ke Tulun. Ya, seperti benar. itulah. Dari Silu turun ke Tuniun, naik ke Tulun. Kan kayak gitu ya, alur kita. Ya. Waktu itu yang dari Silu sudah, kita sekarang turun ke Tuniun. Waktu itu kan pengurus masjidnya jemput. Dari Tulun. Dari Tulun jemput ke bawah. Ya, jemput ke bawah. Saya ingat betul kata-katanya. Barang-barang ini kan kita waktu itu kan bawa mie, bawa beras, ya kan? Apalagi ya, terus bantuan orang sana itu kan? Iya betul. Ya. Jadi waktu itu yang disampaikan pengurus masjidnya gini, Dek, nggak usah bawa ke atas. Ini barang-barangnya nanti aja dijemput pakai ojek. Karena ini tanjakannya luar biasa. Tanjakannya luar biasa memang. Nggak percaya, ini kan santri kita kan? Ya. Ini masa tanjakan seperti apa sih? Beras kan cuma 10 kilo ya kalau tidak salah. Beras rata-rata 10 kilo. 10 kilo. Mie satu dus. Itu untuk bertahan sekitar 10 hari lah kita kemarin ya. Untuk safari di sana. Iya. Jadi disampaikan gitu. Akhirnya kami bilang nggak apa-apa lah, kami bawa aja. Jangan. Itu tanjakannya luar biasa. Aduh. Itu masih puasa itu. Siang hari. Puasa minggu pertama kita berangkat. Ini ya, maksud saya ya? Masih siang hari waktu itu. Kita masih dalam keadaan puasa Ramadan ini. Akhirnya terpaksa kami bawa beras itu. Ganti-gantian. Mungkin satu rombongan kita kan
sekitar 5 orang lah. 5 sampai 7 orang ya sekitar itu. Jadi naik kami ganti-gantian pikul sampai di Tulun, tak ada satupun yang puasa. batal Haus ya. haus. Tanjakannya itu luar biasa teman-teman. Lumayan jauh juga. Itu kalau waktu itu belum luar biasa. Tanjakannya Tulun tuh saya akui lah. Saya waktu itu memang mental santri dan saya bilang saya ini orang kampung ya kan. Orang kampung biasalah, jalan gunung di kampung kan biasa. Ternyata di Tulun itu luar biasa. Lebih ya. Wah, itu tak ada satupun yang puasa itu. Karena saking tinggi tanjakannya, Dan jauh, tinggi dan rata-rata makin menanjak terus. Iya. Bertahan, dia nggak ada lurusnya atau apa kan. Kapan sampai di rata udah di kampung. Udah di kampungnya. Itu kenangan saya sama abang ya. Iya. Jadi waktu itu saya nengok abang tuh yang sering naik ke atas lah. Naik ke atas, cas HP di bawah beduk. Beduk sebelum sholat kabur cas HP-nya di bawah. Sampai di bawah. Jadi tujuan dia bukan untuk jaga beduk tapi jaga HP. Takut tiba-tiba pengasuh razia tiba-tiba datang berkunjung, selesai masalah. Selesai. Jadi yang kedua di latihan periksa diri. Latihan periksa diri itu yang paling berkesan sekali karena di situ kita mulai sering dekat, sering sering komunikasi, sering latihan bareng. Itu jadi kenangan tahun berapa itu? 2011 2011 lah kira-kira. 11 12 kira-kira. Itulah. Iya. Karena waktu itu kan kita lagi panas-panasnya pospeda waktu itu. Pospeda ya. Betul ya? Betul. Jadi waktu saya pulang dari Surabaya yang waktu pospeda itu kan, itu baru kita mulai latihan periksa diri. Periksa diri. Ya. Sama pelatihnya kan polisi, sama namanya lupa. Pak Nale ya. Pak Nale dan Bang Fandi. Bang Fandi, anaknya ya. Anaknya. Woi, udah 2011 kira-kira. 2011. Itu kita latihan di situ, itu yang saya kenal ya. Itulah baru mulai kita dekat itu. Itu dekat betul. Iya. Dekat, latihan bareng, sering serang hindar. sering hindar di lapangan, terus sering serang hindar sama Pak Nurdin di jalan. Itu memang kita di satu sisi kita punya latihan gairah untuk latihan tuh luar biasa ada, sangat tinggi. Iya. Dan saya yakin semua santri itu punya keinginan untuk belajar. Iya. Cuman keberanian yang nggak ada. Keberanian yang nggak ada. Karena memang di pesantren itu dulu kayaknya belum begitu serius untuk difasilitasi anak-anak untuk latihannya. Iya betul. Dan salah satu yang saya lihat itu tidak ada bentuk dukungan dari ustadz-ustadz kita. Tidak ada dukungan. Karena kita ini kan atlet ya. Iya. Atlet karena di setiap ajang pospeda kemudian porseni ikut terus kita kan. Pasti Hidayatullah juara juga. Pasti Hidayatullah. Anak-anak punya bakat semua. Anak-anak punya bakat semua. Iya. Pasti sampai ke tingkat provinsi semua. Iya. Sampai ke provinsi semua. Kabupaten pokoknya pospeda antar, kalau Kabupaten Kupang pasti anak Hidayatullah semua. Yang pegang. Iya. Jadi bakat baik itu bela diri, olahraga semuanya itu anak-anak santri punya. Cuman fasilitas difasilitasinya kurang. Yang tidak difasilitasi sehingga mungkin ini bukan pembenaran dari kita, tapi ini mungkin seperti masukan ya. Nah, jadi fasilitas yang disediakan ustadz-ustadz tidak ada sehingga dalam hati saya bagaimanapun saya harus cari cara untuk tetap latihan karena kita udah sampai nasional masalahnya. Ya kan? Waktu itu sampai Surabaya. Nama kita sudah ada. Kemauan, keinginan itu pasti lebih bergelora lagi sebenarnya. Benar. Jadi waktu itu memang kita serang hindar di jalan betul itu ya. Serang hindar di jalan, apalagi masuk jam-jam maghrib itu kan. Wah, itu kan jam-jam rawan. Paling deg-degan. Jadi pergi latihan tuh lepas asar itu sembunyi-sembunyi. Ya. Jadi saya itu bahkan sampai pakai pakaian sholat, bawa pakaian silat itu sembunyi di kelas. Kan seperti itu kan ya, pulang kemudian langsung bawa dan air wudu. Ya. Air wudu itu dulu kan kita tidak ada tempat wudu. Wudunya harus di sumur. Ya. Jadi kita bawa air untuk wudu ke kelas, pulang latihan silat itu wudu aja, itu mesti kelihatan. Itulah langsung sholat, habis sholat baru mandi. Itu pun kalau sempat. Jiwa-jiwa santri ya. Itu memang pengalaman lah yang betul kami rasakan sendiri lah. Jadi saya cerita sama abang ya, sampai ini abang udah keluar nih, abang udah duluan ya. Sesampai saya latihan terakhir itu, abang waktu itu cakel atau hitam? Udah mulai hitam. Udah masuk hitam ya? Masuk hitam pertama. Hitam ya?
Berarti waktu dihitam itu udah keluar ya? Keluar. Tak latihan lagi kan? Iya. Saya sampai cakelnya. Sampai di cakel itu latihan terakhir saya didapat sama Ustadz. Belum tahu ya? Belum cerita. Belum cerita ya? Karena belum kita tahu. baru ketemu juga. Setelah keluar dari itu udah tua baru ketemu juga di Ya, sini. iya, betul. Woi, luar biasa. Luar biasa ini memang betul-betul. Jadi waktu itu Bang, saya itu dipantau sama Ustadz Ilham. Ustadz Mohon Ilham. maaf saja kita sebut nama ini karena Iya. kan udah berlalu lah ini Iya. kan kejadiannya. Jadi waktu itu karena seringnya saya mungkin selesai sholat asar hilang. Karena gini, Ustadz penasaran juga ya. penasaran. Anak ini kemana? Nah, ini kemana? Dan pikiran saya gini, hari Sabtu kan kita latihan itu Iya. kan. Kita latihan hari Jumat Sabtu kalau nggak salah saya. Iya. Atau Sabtu Minggu waktu itu ya. Sabtu Minggu Sabtu Minggu latihannya. latihannya. Itu kan hari dimana emang kita saatnya untuk berolahraga. Iya kan? Sholat asar itu kan anak-anak pun semua ke lapangan besar. Iya. Ada Ya, nonton bola, nonton main bola. ada main bola. Ada yang sekedar cari-cari perhatian di BTN. Jadi memang saya merasakan itu. Saya pergi latihan, sementara asik serang hindar latihan. Wih, tumben nih ada Ustadz berdiri di depan ini. Jadi Ustadz itu ke tempat Ustadz tuh latihan. ke SMA. Oke, SMA. Iya. Bagaimana nggak kaget saya? Iya. Wah, saya aja waktu itu pergi latihan tuh. Ketahuan. Besoknya langsung SK itu. SK pengeluaran. Masya Allah. Karena selama ini memang sudah diperingati sebenarnya. Cuma namanya bakat itu saya betul-betul nggak bisa tahan. Betul. Ya kan? Ya. Kita seperti ada rasa apa ya? Kayak nggak ada rasa senang atau apa kalau kita nggak latihan itu ya. Beda. betul. Karena satu sisi kita nih angkatan pertama kayaknya di Perisai Diri itu. Perisai Diri itu kita angkatan pertama. Angkatan Untuk pertama. di kabupaten apa Kabupaten Kupang. di kecamatan Kupang Barat ya. Kecamatan Kupang Barat ya. Itu kita angkatan pertama. Angkatan pertama Iya. itu. Itu Kita- langsung disampaikan oleh pelatihnya itu. Iya seperti betul. Kita angkatan pertama. Jadi pada saat kita sudah cakel, itu kan kita sudah membantu membimbing adik-adik yang bagian bawah, yang baru, yang junior nih. Sabuk putih baru. Sabuk putih nih. Iya, betul. Jadi betul-betul saya nggak mau ketinggalan. Saya nggak enak dengan pelatih kan. Pelatih. Nah, itu akhirnya dikeluarkan. Akhirnya saya dikeluarkan pada saat itu. Waktu itu sudah Madrasah Aliyah kelas 12. 1 bulan lagi mau ujian. Data-data sudah terkirim semua. Tapi keputusan pondok dikeluarkan, ya tetap dikeluarkan. Bukan pelanggaran saya main HP, nggak ada. Jadi pelanggarannya itu kedapatan Karena latihan. latihan. Itu ini gambaran kenang-kenangan sama abang. Kenang-kenangan, iya betul. Kenang-kenangan sama. Masih ingat ya? Kayaknya kita pergi latihan anjing pernah kejar kita. Itu walaupun punya jurus silat pun hilang gitu. itu pengalaman paling parah itu. Itu dikejar anjing. Dikejar anjing. Kemudian yang satu lagi, sama abang kayaknya banyak ini. Setiap hari Minggu pasti ajak pergi kodes. Pergi mandi. Aduh, itu luar biasa itu. Pergi bukan pergi mandi, pergi apa? Kadang pergi cuci muka juga. Cuci muka, cuci mata. Itu disisir itu dari mata air sampai onesu itu. Waduh, luar biasa. Biasanya di pesantren itu keluar tanpa izin aja udah dicap, udah nakal sekali ya. Nakal sekali. Padahal memang nakal sih. Masyaallah. aduh. Memang luar biasa itu sekilas kira-kira apa sih ya pengalaman tadi yang paling berkesan selama abang menjalani proses kehidupan menjadi seorang santri kurang lebih 6 sampai 7 tahun. Kurang lebih 6 tahunnya. 6 Jadi tahun. Jadi awal-awal berangkat dari alur ke pesantren ke Hidayatullah Kupang. Nah, sebelumnya kan belum tahu seperti apa sih kehidupan di pondok itu. Nah, itu kan belum tahu. Nah, jadi pertama datang itu tidak langsung ke pondok itu. Karena datangnya sama paman saya. Jadi kami di wali kota dulu. Oke. Di wali kota nginap dulu sama paman sehari di situ, besok paginya baru diantar ke Pondok. ke pondok. Waktu itu putra putri masih gabung tuh di kampus 1. Dulu tuh masih gabung. Asramanya yang asrama putri sekarang itu yang di samping masjid itu. Nah, itu kami dulu di situ. Yang putrinya di rumah belakang masjid itu ya? Yang putrinya di bawah itu, di bawah rumah Ustadz rumah Usman Ustadz ya. itu. Nah, Ustadz itu dulu di situ. Tapi santri putrinya dulu
masih dikit juga. Nah, jadi di situ setelah 6 bulan baru yang Alia, yang madrasah Aliyah pindah ke kampus 2. Yang Aliyahnya dulu pindah setelah beberapa bulan baru kami MTS juga pindah lagi tuh. Baru semuanya pindah ke sana. Oke. Nah, jadi yang terkesan itu, yang paling terkesan di Batakte itu yang pertama datang niatnya sekolah tapi sepertinya tidak sekolah. Oke. Datang yang paling utama tuh sholat, sekolahnya ala kadarnya, tiap hari kerja karena udah pindah ke kampus 1 kan, tiap hari tuh bersihin rumput, merintis. Itu luar biasa, masih hutan. Rumah yang ada itu cuman yang kelas atas itu, yang dari BTN datang yang kelas atas. Dulu di situ yang ada. Setelah itu rumah yang Ustadz Buhori tinggal tuh. Oke, yang bagian bawah. Nah, yang bagian bawah itu baru ada. Sama sekolahan itu sudah ada tuh. Yang musola yang di bawah pohon sambil dekat asrama. Musola. Itu kan dulu musola. Iya, itu ada juga. Itu dulu pernah sempat tinggal di situ juga, tapi itu masih seperti kandang kambing lah, masih parah itu. Jadi pindah datang yang SMA itu tinggal di sekolahan itu. Nah, tinggal di situ. Jadi sekolahnya masih ke kampus dulu, masih ke kampus 1 dulu, tapi tinggalnya sudah di kampus 2. Jadi dulu itu memang di kampus 1 itu khusus perempuan ya. Khusus perempuan. Sampai sekarang kayaknya ya. Sampai sekarang. Nah, kemudian kampus 2-nya itu untuk yang laki-laki. Itu jaraknya sekitar 1 kilo. Kurang lebih 1 kilo. Terus sekolahnya ke sana terus. Sekolahnya kan masih dulu tinggal di situ, sekolahnya masih di kampus 1, kampus utama kan. Nah, setelah itu baru sekitar tahun 2008 ya. Sudah 2008. Ya, 2008. Sekitar 2008 angkatan saya. Baru sekolah juga di ini. Di kampus 2 kampus tuh. 2. Sekolahnya juga di kampus 2. Di kelas atas yang di Pohon Kesambi itu. Kelas atas tuh. Sama yang musola itu. Sama musola itu dulu kelas 9. Kelas 9 ya. Masih ingat itu. Iya. Itu. Jadi kalau tidak ada guru turun ke sumur. Bukan wudu ya. Bukan wudu. Turun ke sumur, bakar pisang teman-teman dari biasa. Itu tahun 2008. Kalau 2008 berarti udah rame lah. Udah rame. Sudah aktivitas sudah agak normal lah karena sudah bersih. Ya, udah bersih. Udah banyak orang. Jadi udah sekolahnya juga udah di situ. Seingat saya waktu itu kita sudah 40 orang. Iya. Yang santri putranya. Iya. Sudah sekitar itu. Udah banyak. Udah banyak kan. Sekitar itu ya 40 orang berarti kita udah sekolah di situ. Pokoknya semua aktivitas sudah di kampus 2 semua. Kalau kita ke kampus 1 kecuali ada undangan. Betul. Ada undangan atau ada kegiatan-kegiatan penting baru kita ke sana. Oke, betul. Nah, itu yang kesan yang buat kita buat diri saya tidak bisa lupa itu. Satu, sekolahnya seperti itu. Karena sekolah di alam ya. Sekolah di alam ya. Sekolah di alam. Terus makannya juga ala kadarnya. Woi, luar biasa itu. Kalau ngomong makan tuh saya kadang luar biasa. Makannya juga ala kadarnya. Setelah itu apalagi ya masih banyak lah. Makan kerak nasi. Woi, kerak nasi itu makan kerak nasi itu kayak mungkin makan paling terenak itu nasi padang. Enak kali ya itu nasi padang. Itu kayak makan nasi padang ya. Sampai sekarang ya mungkin seperti itu atau udah ada perubahan Batakte ini. Wallahu a'lam juga. Belum pernah ke sana juga. Sama belum sempat ya. Sekarang mungkin alhamdulillah sudah bekas yang paling diingat itu ya pasti pada saat dikeluarkan itu saya yang dikeluarkan itu sama Sudirman Riung. Itu kan yang kami disidang di kampus 2 di kampus 1 kan dikeluarkan, dikasih pilihan sebenarnya.
kelas 2 naik kelas 3 MA nih, Mas, Madrasah Alia kan. Jadi dikasih pilihan. Mau tetap bertahan di pondok tapi tidak naik kelas. Mau naik kelas atau mau naik kelas tapi dikeluarkan. Nah, itu pilihannya. Itu pilihannya. Jadi waktu itu pilih keluar. Jadi sama Sudirman itu keluar. Jadi waktu itu abang keluar dan tetap melanjutkan untuk sekolah. Tetap waktu keluar kan dikeluarkan 2011 2011 ya. 2011 keluar karena tidak dikasih surat pindah, dan surat pindah itu kan harus dibayar waktu itu seingat saya sekitar 600.000. Itu waktu itu seingat saya 600.000 surat pindahnya. Surat pindahnya. Itu belum termasuk ijazah tuh, surat pindahnya. Ijazah SMP apa? Ijazah SMP. MTS Ya, MTS. Surat pindahnya bayar 600.000, tapi karena tidak ada uang jadi tidak ambil surat pindah. Setelah itu di Kupang kerja di pabrik roti tuh. Di mana ya? Di tempatnya Bang Ahmad Senain itu ya? Iya. Bang Ahmad Senain kan saya yang masukin dia kerja di situ. Abang duluan? Saya duluan. Oh. Apa namanya, nama perumahan dia? Perumahan apa lupa? Alak ya? Alak, benar, Alak. Alak, perumahan Alak. Kerja dulu di situ kan. Di situ punya uang. Tabung baru pas 2012 ke Batakte langsung lunas kan? Ambil surat pindah langsung ke Alor. Waktu itu saya lihat santri itu betul-betul makmur ya. Setiap minggu atau setiap minggu ya? Setiap minggu. Pasti naik bawa kue. Luar biasa, bawa donat. Itu bawa donatnya bukan kecil-kecil. Dulu kita santri mana beli? Satu box itu 10.000. Ingat sekali saya. Isinya 12. Isinya ada 12 itu. Ya. Dengan berbagai macam rasa itu. Betul. Itu memang santri paling suka itu. Ya itu, dan itu yang pertama. Yang kedua, datang kan abang udah keluar nih. Bawa HP, kita selalu pinjam isi paket, main Facebook. Awal-awalnya Facebook tenar ya. Facebook, kita tenar di kalangan santri sih sebenarnya. Iya. Itu luar biasa. Semua santri itu hampir punya Facebook. Punya Facebook semua. Saya itu masih ingat sekali tuh Facebook saya yang lama itu. Ya. Hamka Putra Kota Karang. Kota Karang. Kemudian Hamka El Hamka. Iya. Saya ingat sekali itu nama-nama Facebooknya itu. Sampai terakhir Arcil Musaid El Siraji. Sampai terakhir ini yang Hamka Pangeran 5 Waktu. Banyak itu dulu bikin Facebook karena setelah kita bikin jarang main kan, apalagi kalau kalian udah pulang. Iya. Lupa sandi, lupa ini, bikin lagi yang baru. Bikin lagi ya. Itu memang apa namanya? Nah, kenang-kenangan lah. Kenang-kenangan. Mungkin kalau nggak baik teman-teman nggak usah tiru ya. Itu merupakan pengalaman kita ya. Pengalaman yang betul-betul nggak bisa kita lupakan. Seru sebenarnya. Naik yang saya ingat betul itu, abang mereka bawa minyak hasil goreng donat itu, sisa goreng donat itu. Itu datang, woi. Kita beli minyak setengah mati. Iya. Pisang itu santri itu kreatifnya luar biasa. Pisang tuh saking kreatifnya, pisang tuh hanya bisa dibakar. Karena nggak ada mau beli apa-apa lagi ya. Iya. Jadi pisang itu ya dibakar aja. Mau masak, mau mentah segala macam, bakar. Begitu datang bawa minyak, wah, baru kita mulai kayak apa namanya, ngambil goreng sesuka hati. Iya. Memang waktu itu baru santri mulai mengenal tradisi menggoreng. Luar biasa ya. Waduh, itu saya ingat betul itu. Jadi begitu abang keluar dari Kupang, abang masuk ke Alila ya, ke Kalabahi. Bukan ke Alilanya. Bukan. Di Alila belum ada. Waktu itu waktu itu Alila sudah ada SMA. Tapi kan surat pindahnya tujuannya ke Kalabahi. Karena ada Bapak guru Ramajan juga guru di situ kan. Jadi beliau bilang aja, ambil aja surat pindah. Oh iya, waktu itu Ustaz Ramadan sudah duluan. Iya, karena beliau tes PNS lulus ke Kalabahi, jadi ambil surat pindah. Waktu itu bayarnya 600. Pindah ke Kalabahi, daftar.
Itu langsung kelas 3 atau ngulang dari awal? Langsung kelas 3. Oh iya, karena ada surat pindah tadi. Ya, karena ada surat pindah tadi. Setelah itu kita nggak ada kontak-kontak lagi kayaknya ya? Nggak ada kontak lagi. Nggak ada ya? Nggak ada. Setelah sampai Abah di Batam dulu baru ada kontak waktu saya di Bogor. Oh 2014 berarti? Dari sekitar 2015? 2015-16 lah. Sekitar itu. Setelah itu baru kita mulai kontak-kontak lagi ya? Udah kontak-kontak. Saya selalu cari Facebook, saya selalu ikuti karena banyak foto-foto saya di Facebook Abang. Foto dan foto itu sampai sekarang masih ada. Masih ada loh. Facebooknya yang lupa sandinya. Saya masih cari itu. Saya cari Rashid Alila. Itu saya cari itu. Itu foto-foto jadul-jadul kita tuh, aduh. Ada semua tuh. Ada aja. Malum lah orang kampung ya kan. Begitu sampai nengok persaudaraan yang begitu luar biasa. Luar biasa. Saya lihat persaudaraan kita di sana luar biasa ya. Walaupun makannya ikan tunjuk-tunjuk. Makanya ikan tunjuk istilahnya ya. Ikan tunjuk-tunjuk istilahnya. Ikan tunjuk. Itu mengandung rahasia yang luar biasa. Dan saya memang merasakan seperti yang itu Abang rasakan tadi itu. Ya. Cuman saya nggak dikasih surat pindah sama sekali. Nggak dikasih surat pindah ya. Begitu dikeluarkan aja, dikeluarkan dari pesantren aja. Terus kemana itu? Saya waktu itu dikasih 2 pilihan, ke Manggarai tempatnya Ustadz Jianto, Ustadz Janto ya. atau mau ke mana? 2, pokoknya satunya terserah. Cuman dikasih alternatifnya ke Manggarai. Jadi Saya waktu itu sudah pingin ke Manggarai sebenarnya. Cuman waktu itu ada Syekh Ucok yang Buniana, yang dulu iparnya Ustadz Umar ya. Ya betul. Ucok. Saya nggak tahu sekarang di mana. Enggak. Cuman baiklah beliau sama saya. Dia yang menghubungi Bang Gaos. Ustadz Gaos ya. Ustadz Gaos. Jadi waktu itu kan Facebook kan kita lancar waktu itu. Iya. Kalau udah keluar kan Facebooknya lancar. Lancar Facebook ini. Kita keluar kontak-kontak, dia ternyata di Hidayatullah Makassar. Di Makassar ya. Di Makassar. Akhirnya saya ikut bergabung ke Makassar Tanpa surat pindah. tanpa surat pindah. Luar biasa. Akhirnya dari situ dengar kabar Bang Lukman. Karena Facebook lagi kembali ke Facebook. Lukman Ban Fatin. Lukman Fatin. Bang Aman. Ayo kuliah ke Batam. Akhirnya sampai juga di Batam. Nah, waktu itu tahun 2015 berangkat ke Batam sini. 2015 ya. 2015. Ke sini angkatan pertama. Ke sini kalau untuk di STIT-nya. Kalau kami ke sini kalau untuk STKIP sudah ada angkatan Bang Lukman sama Bang Gisto. Kan Bang Gisto dulu. Iya Bang Gisto ya, Bang betul. Gisto, tiba Bang Gisto, Bang Lukman, Bang Aman. Kemudian bawa saya. Jadi mereka itu sudah STKIP namanya. Saya masuk itu sudah namanya STIT. Berarti ya Abang ada kelas mereka ya. Ya, saya waktu itu kan ada kelas. Seperti itu. Mereka duluan ya, Berarti diajak dari Hidayatullah Makassar. Ke sini. Ya, jadi Langsung. pulang kampung, setelah itu siap-siap sudah langsung berangkat ke sini. Saya ingat betul itu. Untuk kasih makan. Karena waktu itu saya selalu catat itu ininya. Catat apa namanya, bikin buku kan. Buku catatan harian gitu. Jadi saya selalu catat untuk lauknya segala macam. Dan setiap lauk yang enak itu di Sabtu Ahad ada sumbangan donatur tempe tahu. Iya. Ingat ya? Tempe tahu termasuk enak ya. Wah, Luar biasa. Luar biasa tempe tahu itu. Itu pun cuma digoreng loh. Dan kuah yang paling enak itu bukan kuah mie sebenarnya. Kuah air kemudian pakai garam. Karena udah kering betul. Iya. Kita tuh gitu aja, kalau bukan kering betul, penuh betul. Kuahnya itu mie 10 biji dimasak 1 dandang penuh itu. Wah, luar biasa. Tidak terasa rumah. itu. Tidak terasa. Kan? Itu kita ngambil kacang-kacang, petik, makan sama garam itu. Sama nasi. Udah enak kali itu. Waduh, itu sudah enak betul itu. Cuman kalau di bulan puasa, raja kita. Perbaiki gizi. Perbaikan gizi itu. Perbaikan gizi. Itu sampai sholat Allahu Akbar, ruku tuh jatuh kurma-kurma dalam saku. Itu jatuh kurma-kurma dalam saku itu, saking apa namanya, saking pingin makannya itu. Ada lagi kebiasaan yang tidak masuk akal sampai sekarang, makan makan nasi campur tiktak, makanan ringan. Nasi sama tiktak, mie mentah campur air sumur. Itu campur air dingin ya. Campur air dingin. Dan air dinginnya itu air sumur. Kalau air galon masuk akal ya. Tapi kayak luar biasa. Luar biasa. Itu yang saya merasa
sahabat-sahabat yang kayak masa-masa santri itu saya nggak dapatkan itu. Iya. Oh, itu mahal itu. Persaudaraan dulu kita tuh persaudaraan yang mahal. Mahal betul, itu membekas. Sama-sama menderita, sama-sama susah. Kan jauh dari orang tua. Betul. Sampai saya tuh kadang nggak tega tuh, kita makan pisang yang udah setengahnya mau diminta itu. Itu teman yang bukan apa namanya. Itu terlalu berlebihan. Itu gitu. Masya Allah, itu karena itu teman. Itu kita minumnya air sumur, dan kalau teman itu ke mata air pulang bawa jerigen 5 liter itu baru ya. Kita makan habis minum air di mana? Iya. Minum air di mana ya? Terpaksa ke sumur. Sumur. Selain mandi, minum air. Mandi, minum, cuci pakaian. Begitu dibersihkan sumur, banyak piring, sendok, odol, CD, celana, sikat gigi segala macam. Dalam sumur. Itu yang kita minum tiap hari. Tapi belum lagi alhamdulillah ya. Kapur-kapurnya. Iya betul. Tapi alhamdulillah kita tidak pernah sakit yang aneh-aneh ya. Waduh, itu yang luar biasa. Saya tuh betul-betul merasakan betul di Kupang itu. Wah, di dulu ya. Dulu itu memang betul-betul kita merasakan betul persaudaraan tuh, kita betul-betul kita kalau apa namanya kayak peduli dengan teman ya, peduli betul. Ya kita nggak ada niat untuk karena sama-sama susah. Apa yang mau kita harapkan dari teman? Ya kan? Jadi begitu teman udah sukses, kita jangan sampai saling melupakan. Itu susah itu. Aduh. Jadi saya sekarang aja saya merasakan sendiri, Bang. Wah, di mana sih teman-teman dulu yang mungkin kita nggak pernah kontak-kontakan lagi sama sekarang ini. Itu kita terasa betul kehilangan itu. Aduh. Kalau sudah ketemu kayak gini kan, wah senangnya luar biasa. Jadi kita flashback lagi, ingat masa 10 tahun lalu. Ingat masa-masa lako bersama bapak dulu. Aduh, nakal iya. Nakalnya santri menurut saya nakal yang wajar. Karena kita lagi masa-masanya untuk pencarian jati diri. Betul. Cuman kadang itu kita beralasan begitu takutnya melakukan pembenaran diri kan? Iya, melakukan pembenaran diri ya. Jadi sehingga orang-orang termotivasi kan, oh itu wajar, seharusnya enggak juga seperti itu. Cuman kita dulu tinggal di pedalaman hutan 14 kilo dari kota, jauh dari kehidupan yang ramai segala macam. Malam keluar ke BTN segala macam, gelapnya luar biasa, harus selap-selip di kayu-kayu itu, nyalip segala macam itu. Dan itu tidak pernah takut ular. Oh iya, nggak pernah takut ular itu. Walaupun merayap itu. Iya. Luar biasa. Itu kenangan yang mungkin mahal lah ya. Kenangan yang mahal yang nggak akan bisa itu lagi terulang kembali lagi sekarang. Entah sekarang ini anak-anak masih seperti itu atau sudah ada kemajuan yang lebih baik lagi. Pasti ada ya. Sudah ada apa namanya perubahan lah. Kita kan belum pernah ke sana kan. Belum pernah. Kita berdoa lah semoga sudah makin maju sehingga makin banyak orang yang menuntut ilmu di pondok pesantren. Yang dulu merupakan pelajaran lah, pengalamannya. Dengan seperti itu jadi menjadikan kita sekarang ini. Kalau nggak ada dulu kejadian-kejadian kayak itu, mungkin kita nggak akan besar seperti ini. Kita tidak bertahan dengan keadaan sekarangnya. Waduh, itu mudah betul goyah nanti. Kita udah diterpa di batu karang, Pak. Udah diterpa batu karang, angin ombak semua udah kena kita kan. Angin gelombang luar biasa. Aduh. Itu yang ingin kita sharing ke teman-teman sebenarnya nih. Ada lagi kira-kira Bang yang mau disampaikan? Apalagi kira-kira kenangan Abang waktu berada di Kupang? Banyak sih sebenarnya kenangan yang sudah kita lalui di pesantren Kupang, tapi lupa karena udah lama juga. Abang lupa ya? Lupa, udah lama. Saya tuh saking ingatnya, saya catat. Bahkan buku di tangan saya sekarang itu dari tahun 2011 masih ada. Biar nggak lupa ya. Biar nggak lupa. Ya, betul. Saya catat itu. Saya catat mulai dari Kupang ke Makassar, terutama dengan hal-hal yang paling berkesan dalam hidup gitu tuh saya catat semua. Makanya dulu kan saya kan mungkin Abang tahu lah, dulu kan saya ingin menjadi seorang penulis. Yeah. Jadi sering nulis puisi-puisi, nulis itu. Jadi begitu kita keluar pun artinya masih membekas lah. Kita masih ingat selalu kan. Tinggal buku kenangan, kita baca, ketawa-ketawa aja sendiri. itu yang apa namanya
mahal ilmu kayak gitu. Mahal. Apalagi kira-kira ini? Ada lagi tuh, Senin Kamis kan puasa. Kalau tidak puasa ke hutan cari apa namanya, buah buas Buas itu bahasa Indonesianya bengkuang tak? bengkuang ya. Bengkuang ya. Bengkuang. Itu terkesan Itu di Kupang itu bahasanya bilang uas. uas ya. Dari uas. Uas. Itu hutan seberapa jauh pun kita masuk itu. Kita masuk. Karena kalau tidak puasa Senin Kamis, ya jatah makannya nggak ada. Nggak ada. Jatah makannya nggak ada. Jadi jalan satu-satunya cari uas, cari sebuah Dari sebuak. Jadi teman-teman nggak tahu sebuak itu apa? Sebuak itu pohon lontar. lontar ya. Pohon lontar ya. Buah lontar ya. Buahnya. Jadi buahnya yang kita makan. Ya. Itu luar biasa panjatnya itu. Dan satu lagi kebiasaan dulu di zaman santri kita itu adalah bawa sarung, baju bekas, sumbang Ramadan, tukar Tukar kacang. Kacang sama jagung ya. kacang, jagung, semuanya. Itu bukan dekat itu jalannya, jauh. Ingat. Itu Ada 5 sampai- kilo. Hutan, betul hutan yang dalam Iya. hutan itu. Dan di situ kita ketemu rumah satu-satu ya. Ya, rumahnya satu-satu. Dan ya, herannya mereka mau barter. Itu kita baju, sarung, kemudian pakaian-pakaian bekas lah. bekas ya yang layak dipakai. Yang Ya. layak dipakai. Kita tukar dengan jagung sedikit. Ada yang bawa satu karung. Jadi itu malam-malam itu apa? Wah di kuali itu. Ada minyak tuh. Goreng terus. Ingat ya? Ingat betul. Gila. Ingat betul itu. Saya waktu itu saya seandainya kalau di tengah jalan kita dibunuh sama orang, nggak ada yang tahu. Iya ya? Memang karena terlalu jauh dengan pesantrennya. Jauh. Aduh. Jauh itu. Di SMA itu kita harus masuk hutan lagi tuh. Masuk hutan. Ke SMA aja udah mau setengah kilo itu. Ke dalam kita kena lewat bolok dulu. Ya, lewat bolok ya. Ya kan? Ya, lewat bolok ke sana ya. Kok sampai ke bawah yang tanah merah segala macam. Ya. Itu masuk ke dalam itu. Gila tuh. Itu hanya untuk cari perut, cari lapar, cari kenyang itu ya. Bang, saya ikut cuma sekali atau 2 kali aja itu. Saya itu nggak mau lagi. Saya ingat-ingat yang paling rajin ke sana itu sama Pak Yudi. Saya sering. Ada 3-4 kali itu saya ke sana itu. Sering ya? Sering. Karena mereka menerima semua pakaian-pakaian tuh. Saya nggak tahu ya. Saya berapa kali bawa sarung gitu. Ya jangan sampai mereka tuh makhluk-makhluk astral, makhluk gaib ya. Kok bisa ada dan rumahnya itu jauh-jauh ya. Kita waktu itu jalan tuh bukan kita tahu rumah, Iya. iya kan? Kita cuman asal jalan aja. Iya. Patokannya ayam berkokok aja. Iya, ayam. Ngeri betul itu. Ini betul-betul luar biasa itu. Luar biasa. Dan satu lagi, mungkin ini yang terakhir. Satu lagi itu adalah pergi ke mata air beli mangga. Beli 5.000 pulangnya 1 karung. Iya kan? Itu Iya. andalan kita Pak Isem itu. Pak Isem ya. Luar biasa. Pak Isem rahimakumullah. Semoga beliau mualaf. Aduh. Semoga beliau mualaf itu. Baik sama santrinya luar biasa. Baik Sama santrinya luar biasa. panjat sendiri. Kita beli mangga 5.000, panjat sendiri, makan di atas pohon, bawa pulang itu terserah. Jadi santri itu kadang sampai ini kayak nggak tahu malu ya. Boleh 5.000 tapi 1 karung dibawa pulang itu. Ini santri memang luar biasa. Masa-masa santri itu terasa kita itu lapar terus ya. Jadi begitu menikah pingin makan terus. Iya. Memang luar biasa. Aneh-aneh. Itu kejadian-kejadian kayak gitu tuh nggak masuk akal. Dulu teman-teman kita kalau mau minum air segar kita harus jalan mungkin sekitar 2 kilo. 2 kilo. Ya. Harus 2 kilo bawa jerrycan 5 liter, 5 liter. ngambil air di mata airnya langsung pulang untuk minum. Dan itu alasan kita untuk sering keluar pondok saudara. Jalan-jalan. Karena begitu jalan di jalan raya kan namanya santri. Iya. Banyak ininya. Nengok mangga orang mau dibeli, nengok nangka orang mau dibeli, segala macam mau dibeli. Aduh, Padahal uangnya cuma 5.000. Uangnya cuma 5.000 tapi pulang bawa banyak. Pulang bawa banyak. Karena begitu beli, Pak kami ini santri, bisa nggak tambah lagi sedikit? Kami pilih yang di bawah aja. Padahal dia tadi udah goyang. Memang. Oke. Siap.
itu pengalaman yang berharga kita udah sharing. Pokoknya saya nggak pernah cut lagi nih, langsung tayang aja nih. Namanya santri dulu mungkin belum paham, ya kan. Kadang kita paham, cuman namanya jiwa anak muda kadang goyah kan. Kita paham keluar pondok itu pelanggaran, kita paham pegang HP itu pelanggaran, kita paham pacaran itu pelanggaran, kita paham. Cuman kadang karena ikut teman, kadang kita itu mudah digoyahkan, pingin tahu. Jadi kita selalu mencoba terus hal-hal baru seperti itu. Jadi yang baiknya teman-teman silakan diikuti. Kita dulu kalau ada acara atau apa itu rajin bertanya. Kalau ada kajian setiap Ahad pagi itu kajian di Tanjung Uncang. Tanjung Uncang. Ini kan Tanjung Uncang. Kita kajiannya di Kampus Putri, di kampus 1, ingat ya? Iya. Sampai ada yang maju ke depan baca surat yang ketahuan itu. surat cinta. Iya. Luar biasa. Jadi yang buruk-buruk kita tinggalkan, karena sekarang kita semakin dewasa, semakin bertambah pengetahuan, makin bisa membedakan ya mana baik mana buruk. Jadi ini kita cuma cerita teman-teman, yang ada yang mungkin di antara pihak-pihak yang disebut namanya atau apa, ini merupakan ungkapan hati kita lah. Kita hanya sharing, itu pun sudah berlalu. Kalau seandainya tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke teman-teman, ada mungkin yang disampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kita udah ngobrol panjang ini, udah jauh-jauh dari Tiban ke sini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu hanya untuk kita ketemu ini. Kita ketemu dan di tempat yang luar biasa. Tempat yang luar biasa, kita di Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah, yang mana pahlawan Sultan Mahmud Riyad Shah ini kuburannya di Lingga. Ini yang pahlawan tempat nasional. Mengabdi sekarang. Iya. Jadi dia di sana kuburannya, istrinya di Tanjung Pinang. Jadi beliau ini tokoh yang luar biasa, Sultan ini, Raja Kesultanan Melayu, dan dia ibu kotanya dulu di Lingga, Kesultanan Melayu Lingga ini. Terima kasih banyak Bang. Sama-sama Bang. Dan teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Kalau ada yang bermanfaat, dan kalau tidak bermanfaat, mohon jangan diikuti. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.